Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdila Sanga. Saya berasal dari kelas 4 PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang haji dan umroh memupuk persatuan umat Islam. Lanjut saja kepada videonya. Langsung saja masuk kepada materi haji dan umroh memupuk persatuan umat Islam. Menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam terakhir adalah dambaan bagi setiap muslim. Ibadah yang diwajibkan pada tahun ke-6 kenabian ini merupakan ibadah yang membutuhkan ekstra energi yang menyeluruh, mulai dari persiapan sebelum berangkat dan tiba di sana menunaikan perintahnya. Pengertiannya, haji secara bahasa berarti mengunjungi atau menuju sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengunjungi sesuatu yang dihormati. Dalam bahasa Arab, hajj atau hijj, sedangkan secara istilah agama adalah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekah yang diisi dengan tawaf, sa'i, dan yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Sementara untuk umroh, begitu pula dengan umroh, sedangkan secara sederhana, umroh adalah kegiatan haji yang dilakukan bukan di luar waktu yang berhaji. Yang membedakan haji dengan umroh ialah kegiatan wukuf di Arafah. Karena wukuf hanya dapat dilakukan pada malam ke-9 bulan Zulhijjah. Sedangkan bahasa umroh berarti ziarah yang berasal dari kata i'timar. Untuk dalil haji dan umroh, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Selanjutnya ada dimensi pendidikan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Kalian bisa baca saja ya di makalah, karena ini merupakan salah satu rukun atau syarat. Di sini saya akan menekankan kepada persatuan dan kesatuan umat Islamnya saja ya. Oke, mari disimak. Di sini ada ihram. Yang pertama, ihram sebagai simbol kesucian. Yang kedua, lambang persatuan atau persamaan. Yang ketiga, kepatuhan. Yang keempat, kerendahan hati. Yang terakhir, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang terhadap sesama makhluk. Yang kedua ada Ka'bah. Ka'bah dan sekitarnya nilai kemanusiaan yang agung. Yang ketiga ada sa'i, lambang kasih sayang ibu terhadap anaknya. Yang keempat ada Arafah, kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ada Musdalifah, persiapan masa depan. Dan yang terakhir ada Mina, membangun cita-cita. Selanjutnya, prinsip haji dan umroh. Prinsip dari haji dan umroh adalah mempersatukan kembali umat Islam dan ukhuwah Islamiyah.
dan melihat persatuan tersebut sebagai modal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Semua orang harusnya memahami bahwa dirinya adalah bagian paling kecil dari rantaian kehidupan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan dunia dan rohani umat Islam, memerlukan sebuah tali persatuan. Salah satunya adalah melalui haji dan umroh. Hikmah sosial haji dan umroh. Yang pertama, bertemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia. Sungguh sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bertemu dengan saudara-saudara yang beraneka warna kulit, aneka bentuk tubuh, semuanya menyebut nama Allah, melangkah, bercucuran keringat, bersimbah peluh, tapi semuanya begitu bersemangat. Andai kata kita khusyuk merenungkan, itulah salah satu bukti betapa agung dan hebat pengaruh Rasulullah SAW. Ribuan tahun lewat, ribuan kilometer tembus, bahkan sampai kepada kita yang datang dari Indonesia ke tanah suci. Yang kedua, aktualisasi pembuktian semangat ukhuwah tidak hanya dalam bentuk jiwa, tapi juga karena raga, karena telah dipertemukan oleh Allah dalam satu tempat. Dari semangat ukhuwah ini, kaum muslimin seharusnya semakin menyadari bahwa seorang haji semestinya lebih hebat semangat ukhuwah dalam upaya menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, diharapkan dapat membangkitkan perasaan kasih sayang terhadap sesama muslim. Yang keempat, menumbuhkan semangat berkorban tanpa pamrih. Hal ini karena ibadah haji memang harus ditunaikan dengan pengorbanan yang sangat besar, baik berupa harta, jiwa, tenaga, hingga waktu selama menjalankan ibadah. Yang kelima, memperkuat ikatan sejarah. Memperkuat ikatan sejarah yang membawa pada jejak sejarah Islam pertama. Hal ini karena memang ibadah ini juga merupakan napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sangat gigih dalam perjuangannya menegakkan agama Allah, yang juga mendapat dukungan yang luar biasa dari istri dan anak-anaknya. Dan yang terakhir, menjadi inspirasi umat ini untuk membangun jaringan di antara mereka yang menuju terbentuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menuju agenda besar umat ini, antara lain memerlukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pemahaman yang utuh tentang makna ibadah haji. Yang kedua, implementasi makna haji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pemanfaatan musim haji untuk dialog, musyawarah, dan koordinasi antara para jamaah. 3 hal ini jika dikerjakan oleh setiap muslim, maka akan memudahkan lahirnya persatuan dan kesatuan dunia Islam. Minimal adanya persatuan umat secara regional, karena 3 hal ini merupakan cerminan dari usaha islamisasi kehidupan dan merapatkan barisan di antara tokoh, pemimpin, dan cendekiawan umat. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa di komen saja di bawah ini ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya komen saja di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiqil aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.